umat Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk mengerjakan rukun Islam, yakni dengan bersyahadat, salat, zakat, puasa Ramadan, dan pergi haji ke Makkah jika mampu. Namun, pernahkah kalian berpikir bagaimana cara ibadah umat Nabi terdahulu? Dikutip dari laman rumahfiqih.com, Hustian Ahmad Sarwat LC, MA mengatakan bahwa umat Nabi terdahulu juga disyariatkan untuk melakukan salat, puasa, zakat, haji, dan bentuk-bentuk ibadah lainnya. Termasuk berlaku juga syariat dan hudud seperti rajam, potong tangan, cambuk, dan seterusnya. Kalaupun ada perbedaan, berkisar pada tataran teknis saja, di mana perbedaan ini dapat terjadi karena dua faktor. Pertama, karena faktor perbedaan dari Allah. Kedua, karena faktor bias dan penyelewengan para penerus agama tersebut. Lalu bagaimana umat Nabi terdahulu beribadah? Berikut ulasannya. 1. Salat dan zakat. Perintah salat dan zakat ternyata juga diwajibkan bagi umat Nabi Isa alaihissalam. Hal itu sebagaimana termaktub dalam Al-Quran surat Maryam ayat 31 yang artinya, dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku salat dan zakat selama aku hidup. Namun, mereka hanya dibenarkan salat di dalam mihrab, tempat salat khusus, tidak boleh dikerjakan di sembarang tempat. Bahkan tanah yang kita injak ini tidak suci bagi mereka, sehingga tidak boleh digunakan untuk bertayamum atau bersuci dengan debu. Sedangkan khusus untuk Nabi Muhammad SAW, salat boleh dikerjakan di mana saja, di atas tanah, dan tanah itu bisa dijadikan media untuk bersuci, tayamum. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad, dari Abi Umamah bahwa Rasulullah SAW bersabda, telah dijadikan tanah seluruhnya untukku dan umatku sebagai masjid dan pensuci. Dimanapun salat menemukan seseorang dari umatku, maka dia punya masjid dan media untuk bersih. KR Ahmad 5248. Tentunya salat mereka tidak 5 waktu seperti kita sekarang ini, karena perintah salat 5 waktu hanya ada setelah mi'rajnya Rasulullah SAW. Salat yang diwajibkan kepada Nabi Sulaiman adalah salat asyar, yaitu salat pada sore hari. Bangsa Arab jahiliyah pun mengenal salat. Namun, seperti yang disebutkan dalam firman Allah, teknis ritualnya sudah mengalami pergeseran total dari yang seharusnya. Tinggal berbentuk siulan dan tepuk tangan. Sembahyang mereka di sekitar Baitullah itu lain tidak hanyalah siulan dan tepukan tangan. Maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu. QS Al-Anfal 35. Puasa, sama seperti kita, umat sebelum Nabi Muhammad juga mengenal ritual puasa, sebagaimana firman Allah SWT. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. QS Al-Baqarah 43. Namun bentuk puasa umat terdahulu sedikit berbeda dengan puasa yang disyariatkan kepada umat Nabi Muhammad. Misalnya puasa yang Allah syariatkan kepada Nabi Daud alaihissalam dan umatnya. Mereka diwajibkan puasa seumur hidup setiap 2 hari sekali berselang-seling. Sedang kita hanya diwajibkan puasa 1 bulan saja dalam setahun, yaitu bulan Ramadan. Puasa yang dilakukan Maryam adalah tidak berbicara kepada manusia, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran. Maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. QS Maryam 26. Haji. Ritual ibadah haji di Makkah sudah dijalankan jauh sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail telah mempelopori ritual itu belasan abad sebelum turunnya Al-Quran. Bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Nabi Adam alaihissalam juga melakukan ritual haji saat bertemu kembali dengan istrinya di Jabal Rahmah. Dan sebelumnya, para malaikat yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala ke muka bumi telah membangun Ka'bah dan bertawaf di sekelilingnya. Ini menunjukkan bahwa ibadah haji merupakan ibadah yang sudah ada semenjak manusia belum diciptakan. Namun, seiring dengan perjalanan waktu, bentuk teknis ritual haji mengalami pergeseran dan penyimpangan. Hal ini terekam saat Allah SWT mengutus Nabi Muhammad SAW. Bangsa Arab saat itu masih menjalankan ritual tawaf di sekeliling Ka'bah, tetapi dengan cara telanjang tanpa busana sambil bertepuk-tepuk tangan. Ka'bahnya sendiri dikotori dengan 30 berhala yang menggambarkan syirik kepada Allah. Menjelang akhir hidupnya, Rasulullah SAW bersama ratusan ribu sahabatnya melaksanakan ritual haji. Sejarah mencatatnya sebagai haji wada. Dan ritual haji wada ini menjadi tonggak pelurusan kembali ritual ibadah haji sesuai dengan perintah dan
petunjuk dari Rasulullah SAW dikunci dengan sabda beliau, Kuzu anni manasikakum, ambillah dariku manasik kalian,